beduk dan kulkul. Ya, jadi perpaduan ada dua budaya yang berbeda di sini antara budaya Bali dan budaya Jawa. Kemudian perpaduan dua keyakinan juga antara Hindu dan Muslim. Makanya nanti di Bedugul Bapak Ibu akan melihat orang-orang jualan, ada yang orang Bali, ada yang orang Muslim, tapi walaupun berbeda keyakinan, penduduk di Bedugul ini bisa hidup dengan harmonis Bapak Ibu. Ya, jadi katanya adalah beduk dan kulkul. Beduk, nah kalau untuk beduk sih kayaknya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Beduk itu letaknya di masjid ya Pak ya. Selain di masjid, di musola ada beduknya nggak ini biasanya? Ada Bu? Oh tidak, berarti khusus di masjid ya. Biasanya beduk ini dipukul pada saat acara apa saja ini Bapak Ibu? Sholat ya. Berarti kalau sholatnya 5 kali, dipukulnya 5 kali atau hanya sholat tertentu saja ini? Oh terus setiap 5, oh setiap sholat. Nah yang beliau yang pengen tahu, nah yang memukul ini ada petugas khusus nggak ini Bapak Ibu? Atau siapa saja boleh yang sholat misalkan? Ada petugas khusus. Nah namanya apa ya petugas? Namanya? Takmir ya. Kemudian kalau iramanya kayaknya ada khusus nih, suaranya maksudnya, karena kalau di TV beliau nonton loh, kok setiap TV pas azan itu sama semua iramanya ya. Nah itu kalau beduk. Kemudian yang kedua saya katanya adalah kulkul. Nah Bapak Ibu pernah dengar kulkul nggak ini? Bukan es krim. Bukan. Kulkul bukan dingin-dingin ya. Jadi kulkul itu tidak lain adalah mengganti kata kentongan Bapak Ibu ya. Jadi kentongan itu sebutannya kalau di Bali kulkul. Sama fungsinya seperti beduk tadi, cuma letaknya yang berbeda. Kalau beduk letaknya di masjid, kalau kulkul secara umum letaknya di pura Bapak Ibu ya. Dan kulkul ini juga dipukulnya tidak sembarangan, hanya di jam-jam dan waktu-waktu tertentu saja. Apalagi kulkul yang ada di pura ya. Nah kalau ngomongin letaknya, letak kulkul itu selain di pura, yang kedua ada di balai desa Bapak Ibu, atau balai banjar, atau pos kamling ya. Nah kalau secara umum di pura ya. Dan sama juga seperti beduk tadi, hanya dipukul di jam-jam tertentu, dan yang memukul tidak sembarangan Bapak Ibu ya. Jadi petugas yang ditugaskan untuk memukul kentongan atau kulkul di Bali namanya adalah kesinoman namanya Bapak Ibu ya. Jadi kesinoman ini ditugaskan khusus oleh desa ya. Jadi satu orang itu waktunya adalah 2 minggu Bapak Ibu ya. Jadi semua warga itu digilir ya. Kalau sudah 2 minggu A, nanti dilempar ke yang B sampai semuanya dapat giliran ya. Nah jadi itu khusus untuk yang memukul kentongan yang ada di pura pada saat mau bersembahyang. Kemudian yang kedua ya, kulkul yang ada di balai desa. Kalau kulkul yang ada di balai desa ini fungsinya beda, suara pukulannya juga beda Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang di pura itu biasanya sudah menyesuaikan, dan warga sekitar sudah pada tahu kalau kulkul di pura ini berbunyi berarti tandanya akan melakukan persembahyangan dan seperti itu. Tapi kalau kulkul yang ada di balai desa ini suaranya beda lagi ya, suaranya beda dan fungsinya, walaupun sekarang zaman sudah modern ada HP dan lain sebagainya Bapak Ibu, tapi kami di Bali masing-masing kampung itu masih menggunakan yang namanya lanjutan informasi ya. Kalau seandainya ada kejadian-kejadian itu menggunakan yang namanya suara kulkul, suara kentongan ya. Jadi secara umum kalau kulkul yang letaknya di balai desa itu bisa dibedakan menjadi 3 Bapak Ibu ya. Dan yang memukul kentongan ini juga kesinoman tadi, kecuali nanti ada bunyi kulkul yang beda sendiri, boleh siapa saja yang memukul. Jadi secara umum pertama kulkul yang ada di balai desa dibunyikan dalam jumlah yang ganjil Bapak Ibu, mulai dari 3, 5, 7, 9 dan selanjutnya. Jadi kalau seandainya di sebuah desa secara umum beliau katakan ada suara kentongan berbunyi ganjil, itu pasti dalam desa tersebut sedang ada atau ada masyarakatnya yang meninggal Bapak Ibu ya. Jadi sedang berkabung. Mungkin agak beda dengan daerahnya Bapak Ibu. Kalau di Gresik Bapak Ibu, misalkan daerahnya Bapak Ibu ada warga meninggal, yang dilakukan oleh keluarga apa ini Bapak Ibu? Pertama, lapor sinoman. Oh lapor, ada kesinoman juga atau di sana? Oh dilaporkan ke siapa ini? Oh ke masjid. Terus setelah dilaporkan, siarkan. Oh diumumkan dengan
Oh, dengan kata dan doa ya. Nah, medianya apa ini Bu? Apa di WA atau telepon? Oh, di toa. Oh, pengeras suara berarti. Kalau di Bali tidak ya. Jadi informasi dalam sebuah desa kalau ada warga yang meninggal adalah kulkul tadi. Tapi dalam jumlah bunyi kulkul yang ganjil ya. Jadi kalau warga desa sudah dengar, nah pasti tahu. Akan langsung nyari tahu nanti siapakah yang meninggal di desanya seperti itu. Itu yang pertama. Kulkul dalam jumlah bunyi yang ganjil. Kemudian yang kedua, kulkul dalam bunyi yang genap Bapak Ibu. Ya, kalau yang genap ini beda lagi. Kalau kulkul suaranya genap dalam sebuah desa, dalam sebuah perkampungan, itu biasanya tandanya akan ada yang namanya pertemuan Bapak Ibu. Ya, musyawarah dalam desa. Yang letaknya di balai desa. Kalau sudah seperti itu, biasanya masing-masing rumah itu wajib harus ada perwakilan satu orang. Karena akan dibahas apa saja kegiatan yang ada di desa tersebut. Pertama ganjil, kedua genap, dan yang ketiga bunyi kulkul yang tidak ada hitungan jumlahnya Bapak Ibu. Ya, tidak ada hitungan jumlahnya, keras ya, dan cepat. Nah, kira-kira tandanya apa ini Bapak Ibu? Iya, ada bencana Bapak Ibu. Ya, kalau orang Bali bilangnya kulkul bulus Bapak Ibu. Ya, kalau kulkul bulus atau darurat ini siapa saja boleh memukul. Ya, tandanya ada bencana, contohnya ada gempa misalkan, ada banjir, kebakaran, ada kemalingan dan lain sebagainya. Nah, akan dibunyikan yang namanya kulkul bulus. Nah, kalau sudah kulkul bulus yang berbunyi, warga desa pasti akan nyari tahu ada kejadian apa di kampungnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu bunyi kulkul yang menjadi salah satu alasan kenapa kawasan yang akan Bapak Ibu kunjungi disebut dengan Bedugul, karena perpaduan dua budaya ini Bapak Ibu. Makanya nanti Bapak Ibu bisa melihat di kawasan Bedugul ini antara pura dan masjid itu kebetulan letaknya berdekatan ya. Jadi karena perpaduan dua keyakinan, dua budaya inilah kawasan ini menjadi terkenal ya, dan disebut dengan kawasan Bedugul Bapak Ibu. Dan posisinya lebih tinggi lagi loh Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah tambah nanjak lagi nih ya, agak macet ini, kayaknya ada truk atau bagaimana ini di depan. Jadi mohon bersabar dulu Bapak Ibu. Lagi apalagi ini hari Sabtu Bapak Ibu. Biasanya hari Sabtu Minggu kawasan Bedugul sangat ramai sekali dengan pengunjung, khususnya wisatawan lokal Bali. Bapak Ibu boleh persiapan nengok sebelah kanan dulu. Tadi beliau yang katakan kita akan melintasi Hotel Istana Hantu. Dari sini sudah akan kelihatan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nengok kanan, nengoknya ke depan. Nah, nengok kanan depan ya. Jadi sebuah hotel yang sangat besar sekali, yang pengerjaannya sampai sekarang sayang tidak selesai. Sebelah kanan. Jadi Puncak Indah Bedugul namanya. Posisi hotelnya di posisi paling tinggi Bapak Ibu. Paling tinggi. Atapnya bentuknya segitiga kerucut. Nanti kita lihat bareng-bareng. Sekali lagi kita langsung lewat di depannya ya, di depannya pintu keluar dan pintu masuk. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti keberadaan pintu depan dan pintu masuknya sudah seperti kanan ini Bapak Ibu, semak belukar ya, karena saking lamanya tidak ada yang melintasi. Nah, tapi walaupun seperti itu, kadang-kadang di hari-hari tertentu ada saja orang-orang yang naikkan Bapak Ibu, kayak bule-bule, karena saking penasarannya dengan lokasinya ya. Jadi coba merasakan energi-energi yang ada di kawasan hotel ini. Sekali lagi di hari-hari tertentu katanya bisa berpindah tempat dengan sendirinya. Nah, sambil Bapak Ibu lihat, inilah pemandangan di kawasan Bedugul Bapak Ibu ya. Jadi rata-rata, wah ini sebelum lanjut ada upacara ternyata Bapak Ibu di depan sebelah kiri bisa dilihat nih. Nah, ini ada upacara yang dijaga oleh polisi adat Bali Bapak Ibu. Nah, itu di depan ya. Ini loh di depan Pak, di depan. Nah ya, depan Pak, depan sebelah kiri ya. Ya, ini ada acara ini ya. Ini kayaknya kalau di pura berarti upacaranya namanya Odalan Bapak Ibu. Odalan itu adalah hari jadi sebuah pura ya, peringatan hari jadi sebuah pura yang datangnya itu setiap 6 bulan sekali. Sama seperti orangnya. Kalau orang Bali namanya Otonan atau Weton, itu peringatan hari lahir. Kalau puranya namanya Odalan. Nah, ini kebetulan yang mengamankan adalah polisi adat Bali Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu pernah dengar
namanya pecalang namanya ya. Nah ini identik pakaiannya tuh dengan warna yang gelap ya. Silakan bisa dilihat dulu, warnanya agak gelap ya. Kulit-kulitnya gelap juga ya. Bisa dilihat ya. Nah, kainnya juga ya, itu kainnya yang dipakai, sarungnya warnanya hitam putih Bapak Ibu. Kalau di Bali namanya poleng ya, karena ini kain yang sangat identik sekali dengan Bali, yang menggambarkan ya, itu lain lagi ya. Iya. Nah, jadi hitam putih itu menggambarkan sebuah energi yang berbeda Bapak Ibu ya. Jadi yang putih itu menggambarkan energi yang positif, kalau yang hitam menggambarkan energi yang negatif. Karena semua. Kenapa? Kami hitam, di Bali percaya dengan yang namanya sebuah konsep namanya Ruwo Binede Bapak Ibu. Ruwo Binede itu artinya dua perbedaan ya. Jadi siapa saja yang terlahir ke dunia ini pasti memiliki dua sisi yang berbeda. Ada sisi baiknya, ada sisi kurang baik. Nah seperti itu. Kalau digambarkan dalam media warna yaitu tadi hitam dan putih atau poleng. Tapi sebenarnya bukan hitam putih saja loh Bapak Ibu. Ya, jadi di antara hitam dan putih itu ada warna abu-abu ya, warna keseimbangan. Artinya siapa saja yang terlahir ke dunia ini memiliki dua sisi yang berbeda yang tidak akan bisa dipisahkan. Yang akan dibawa dari lahir sampai meninggal. Nah seperti itu ya, hitam putih atau poleng. Nah itu untuk upacaranya. Nah untuk hotelnya udah kelihatan loh Bapak Ibu dari sini. Nah itu loh di depan, posisi paling atas, di atas bukit. Nah itu tuh kelihatan gak Bapak Ibu? Kanan atas kelihatan. Yang bisa melihat hanya orang-orang yang beriman saja. Tuh atas itu tuh. Wow, paling atas. Nah itu ya, bentuknya kerucut segitiga. Sekali lagi itu bangunan sangat besar sekali ya. View-nya pokoknya paling bagus nanti ya, view paling bagus. Nah ini kita lihat dulu untuk upacara ini, upacara apa ini yang ada di depan ini ya, sebelah kiri. Bukan odolan Bu, odalan. Nah itu warnanya coklat, itu hotelnya G. Monggo silakan disimak di depan. 935. Nah ini. 953. Nah ini kita sudah dikasih kesempatan untuk jalan oleh pecalang ya, polisi adat Bali. Nah ini di sebelah kiri bisa dilihat pecalang ya. Polisi adat. Nah ini nih pecalang ya. Oh kalau yang pakai helm itu lain Bu itu. Jago sing gawe helm iku. Nah ini nih pecalangnya nih sebelah kiri bisa dilihat. Kita lihat upacara apa ini. Nah ini upacaranya Bu Bapak sebelah kiri. Oh dipimpin oleh seorang pemuka agama, namanya pedanda itu ya. Nah tuh. Nah itu kayaknya bukan odalan sih ya. Itu rangkaian dari upacara ngaben Bapak Ibu ya. Nah rangkaian upacara ngaben. Jadi setelah ngaben terakhir acara ini namanya ngulapin namanya Bapak Ibu ya. Ngulapin itu artinya memanggil kembali ya. Jadi orang yang sudah diaben kemudian abunya sudah dibakar atau dibuang ke lautan, nah itu nanti pihak keluarga akan melaksanakan upacara tadi ya, memanggil kembali. Makanya orang Bali beragama Hindu percaya dengan yang namanya sebuah konsep reinkarnasi, terlahir kembali. Jadi nanti sesaji yang dibawa tadi itu akan dibawa ke rumah ya, akan ditaruh di tempat suci keluarga. Nah itu prosesi upacara ngaben terakhir namanya ngulapin, memanggil kembali. Nah ini dari sini Bapak Ibu kita sudah akan mendekat lagi ya. Nah tapi sekarang nengok kiri dulu. Nah ini ada sebuah bangunan. Ini tempat pengembangbiakan anjing Kintamani Bapak Ibu ya. Nah ini sebelah kiri tuh ya, pengembangbiakan anjing Kintamani, anjing ras Bali asli. Nah monggo sekarang Bapak Ibu nengok kanan depan. Nah itu hotelnya Bu Bapak, paling tinggi. Nah itu paling atas. Silakan bisa dilihat dulu. Ya bentuknya segitiga seperti kerucut, warnanya coklat ya. Puncak Indah atau sering disingkat PI Puncak Indah Bedugul. Nah itu posisinya paling tinggi Bapak Ibu ya. Itulah yang menjadi salah satu tempat ya yang sekarang atau dari beberapa tahun lalu sebenarnya ya viral
karena hotel ini sering dijadikan tempat syuting sekali lagi. Dan kanan kiri Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kawasan Bedugul ini merupakan salah satu pemasok sayuran terbesar di Bali Bapak Ibu. Makanya bisa dilihat di beberapa tanah warga. Nah itu Bapak Ibu bisa lihat ada itu ditanami yang namanya sayur-sayuran ya. Ada kubis, ada apalagi kira-kira tomat, cabai dan lain sebagainya. Gresik ada tempat seperti ini? Wah, ada. Daerah mana Bu? Iya, coklat Ya. itu. Pasar. Iya. Kalau di sini bisa dilihat langsung ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu boleh persiapan dulu, boleh persiapan karena beberapa menit lagi kita akan melintasi Jalan Tikungan Mesra. Nah monggo persiapan dulu. Ingat tadi kalau belok kanan bilangnya kalau belok kiri. Kalau lurus. Mbahnya semangat sekali nih ya. Mungkin mengingat masa mudanya dulu ya, jalan-jalan dengan apa namanya Mbah Kongnya. Monggo silakan persiapan. Nah itu hotelnya. Dari sini lebih jelas lagi Bapak Ibu. Kanan atas. Monggo sambil persiapan. Nah tadi mungkin di jogger di depannya ada yang mendapatkan buah-buahan berupa durian. Kalau di Bedugul nanti beda lagi Bapak Ibu ya, yang mau dapat stroberi ya. Bahkan sekarang di Bali ada buah yang lagi viral loh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hanya ada di Bedugul saja Bapak Ibu ya. Nah monggo nanti mudah-mudahan beruntung. Sekali lagi ini kita sudah akan melewati Jalan Tikungan Mesra. Silakan boleh persiapan dulu. Gordennya dibuka kanan dan kiri ya, gordennya dibuka. Menggo yang tajam-tajam ya. Dari atas ketinggian lebih di atas 1000 meter. Belum ini belum. Ini loh. Ya, nah ini kiri kanan. ya. Munyer-munyer 1, 2, 1053 kanan. Belok kiri. Ini serasa bawa rombongan tahun belok kali ini. Belok kanan. Lurus. Ya, oke. Belok kiri. Sambil Bapak Ibu nengok kanan. Nah itu pemandangan Pulau Bali Selatan Bapak Ibu. Nah kemarin kita sudah keliling-keliling. Sekarang kita Bali Utara ini. Belok kiri. Nah sekarang mesra lagi nih mesra. Belok kanan. Lurus. Nah sekarang persiapan menggo kiri. Bapak Ibu Ini yang penasaran dengan Hotel Istana Hantunya. Kalau tadi dari bawah kayaknya pemandangannya hotelnya jauh sekali ya. Nah tapi ini udah dekat loh Bapak Ibu. Belok kiri. Nah sekarang Bapak Ibu nengok kanan. Kalau cuaca bagus sebelah kanan Bapak Ibu bisa melihat puncak gunung. Nah ada 3 bahkan Bapak Ibu sebelah kanan. Nah itu ada Gunung Batur, ada Gunung Abang, ada Gunung Agung Bapak Ibu. Nah itu tuh sebelah kanan. Itu 2 gunung itu masih aktif Bapak Ibu. Gunung Batur dan Gunung Agung itu masih aktif. Yang paling kiri dan paling kanan yang masih aktif. Ya, belok kiri. Nah sekarang persiapan. Inilah pintu keluarnya Hotel Istana Hantu atau Pondok Indah, Puncak Indah ya. Nah ini Bapak Ibu bisa dilihat pintunya saja udah seperti ini penampakannya. Nah ini kanan. Nah ini pintu keluarnya Bapak Ibu tuh. Pintunya udah seperti itu Bapak Ibu ya. Saking lamanya tidak ada yang pernah melintas. Nah sekarang ini di depan pintu masuknya. Nah ini pintu masuknya. Sekali lagi sudah dipagari Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang nekat seperti informasi beliau yang tadi, terutama wisatawan mancanegara bule-bule. Nah ini pintu masuknya tuh. Itu kan benar bule. Nah ini pintu masuknya udah ditutup sebenarnya. Nah ini ya. Tapi ada juga yang nekat ya, pengen merasakan auranya. Nah nanti di depan kita lihat view aslinya Bapak Ibu, pemandangan aslinya. Makanya ini dulu digadang-gadang menjadi hotel dengan pemandangan paling mewah. Nanti kita lihat view aslinya dari atas. Nah sekarang kita akan melintasi tikungan paling mesra ini Bapak Ibu ya. Monggo teriakannya harus paling mesra juga. 1, 2, belok kanan.
hotel ini makin angker keberadaannya karena kebetulan posisi sebelah kiri atas ini Bapak Ibu adalah kuburan. Sebelah kiri atas ini kuburan. Makanya keberadaan hotel Puncak ini makin angker. Nah, sekarang Bapak Ibu nengok kanan, inilah view aslinya. Ya, view asli dari hotel ini. Makanya digadang-gadang dulu menjadi salah satu hotel dengan view pemandangan paling bagus ya. Sebentar, beberapa menit lagi. Bapak Ibu nengok kanan, nengoknya agak ke belakang sedikit. Nah, nengok kanan, nengoknya agak ke belakang sedikit. Ini view aslinya. Nah, ini Bapak Ibu, monggo nengok kanan. Nengok kanan, kanannya agak ke belakang. Nah, kan kelihatan aslinya. Padahal hotelnya posisinya sangat bagus sekali view-nya. Nah, ini. Nah, itu hotel Istana Hantunya Bapak Ibu tuh sebelah kanan. Ya. Sebelah kanan. Ada lagi ini berpindah tempat atau tidak. Nah, itu loh. Ya, bisa lihat. Ya. Belok kiri. Sekarang Bapak Ibu nengok kiri Bapak Ibu. Inilah yang bikin hotel ini keramat Iya, ya, yang dikatakan berpindah hari tertentu. Nah, ini sebelah kiri Bapak Ibu tuh. Ya. Tuh, padahal tadi hotelnya sebelah kanan loh Bu. Sekarang pindah sebelah kiri. Aku pengenan. Iya. Tuh ya, kawasannya Hotel Istana Hantu. Nah, monggo Bapak Ibu, sekarang persiapan. Jadi kurang dari 5 menit kita akan segera sampai di rumah makan Taman Sari. Monggo Bapak Ibu persiapan. Lagi setelah sampai di lokasi, karena ini berhubung sudah menunjukkan jam 2:30, Bapak Ibu langsung menikmati santap siang. Setelah itu langsung kembali ke bis. Kalau perjalanan dari rumah makan nanti ke Bedugul dekat Bapak Ibu, tidak sampai 10 menit. Nah, ini sampai lihat pemandangan ya, kanan dan kiri. Sekali lagi kawasan Bedugul merupakan salah satu pemasok sayuran terbesar di Bali. Nah, gunungnya sekarang kelihatan lebih jelas lagi sebelah kanan. Gunung Agung, Gunung Abang, Gunung Batur. Duanya masih aktif. Kalau di Gresik ada gunung Bapak Ibu? Gunung apa namanya? Gunung? Gunung Hollywood. Masa tuh ini ada Gunung Hollywood? Oh, waduh, ini keren berarti. Gunungnya masih aktif atau tidak ini? Tidak. Enggak ya. Kalau di Bali gunung aktif masih 2, Gunung Batur dan Gunung Agung ya. Kalau untuk membedakan gunung aktif dan tidak, mungkin ada yang tahu caranya bagaimana? Oh, lihat dalamnya katanya. Ya, kalau orang Bali beda. Jadi membedakan gunung api yang aktif dan tidak itu caranya cuma gampang sekali. Tinggal di miss call ya, kalau berdering masih aktif ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah sampai. Monggo persiapan. Selamat datang di rumah makan Taman Sari. Oh, ini tempatnya udah kita steril Bapak Ibu ya. Tidak ada rombongan yang lain yang masuk ya. Ini khusus rombongan kita saja. Jadi Bapak Ibu, baiklah, ini kita sudah akan merapat mendekat ke lokasi terakhir Bapak Ibu. Belok kanan. Di kawasan Danau Beratan Bedugul. Karena ini merupakan lokasi terakhir, jadi Beliwaya nanti hanya bisa ngantar Bapak Ibu hanya sampai di Bedugul saja. Jadi nanti Bapak Ibu melanjutkan perjalanan pulang ke Gresik, Beliwaya melanjutkan perjalanan menuju ke Denpasar. Jadi nanti sekalian Beliwaya pamitan. Jadi kayaknya Beliwaya tidak bisa nunggu Bapak Ibu sampai kelar. Karena kebetulan Beliwaya nanti di Bedugul, dari Bedugul ke Denpasar itu masih nunggu angkutan Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada angkutan khusus yang mengangkut para pemandu wisata. Jadi kita inisiatif menunggu angkutan ya. Kalaupun ada itu beruntung nunggunya 30 menit sampai 1 jam Bapak Ibu dari arah Singaraja. Apalagi ini sudah sore, biasanya kalau sudah lewat dari jam 4 itu sudah tidak ada angkutan lagi. Kalau sudah seperti itu keadaannya terpaksa naik mobil sayur biasanya ya. Iya, jadi Bapak Ibu selama di Bali kan belum sempat lihat angkutan. Yang ada jalurnya di sini Bapak Ibu, dari Singaraja ke Denpasar. Nah, ini Bapak Ibu ada teman kita dari Gresik sebelah kanan, namanya Pak Agus Bapak Ibu. Nah ya, itu beliau polisi ya, asalnya dari Gresik tapi ditugaskan di Bali ya. Itu dari Gresik ya Bapak Ibu ya. Kenapa dari Gresik? Karena beliau terbuat dari semen ya. Bapak Ibu beruntung hari ini lewat di sini, jadi masih bisa lihat patung beliau berdiri di sana ya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu lewat di sini tanggal 1 atau tanggal 2, beliau tidak ada di sana Bapak Ibu ya. Beliau turun ngambil gaji biasanya ya. Di
untuk gajian menghitungi kendaraan. Nah jadi sekali lagi Bapak Ibu, Beliwayan hanya bisa ngantar Bapak Ibu hanya sampai di Bedugul. Dan tentunya tidak lupa Beliwayan mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu semua, keluarga besar dari Gresik. Dan tentunya Beliwayan tidak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah barang tentu selama 3 hari 2 malam ini sudah barang tentu Beliwayan ada kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan atau perilaku Beliwayan yang kurang berkenan, jadi mohon dimaafkan. Karena Beliwayan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan Beliwayan doakan perjalanan dari Bali pulang ke Gresik nanti berjalan dengan lancar. Bapak Ibu bisa bertemu dengan keluarga besar di rumah, tentunya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan karirnya tambah sukses semua ini. Dan kalau sudah sukses merencanakan jalan-jalan, monggo silakan jalan-jalan ke Bali lagi. Di Bali masih dan di Bali masih banyak sebenarnya Bapak Ibu lokasi wisata, ya bukan ratusan lagi, ribuan lokasi wisata. Jadi sayangnya Bapak Ibu ke Bali hanya 3 hari saja. Nah jadi sekali lagi mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Gimana Bu? Oh iya ya 10 hari bisa-bisa. Padahal kemarin kita lewat rumahnya Beliwayan Bapak Ibu ya, di Kabupaten Bangli dekat rumah sakit jiwa ya, itu rumahnya Beliwayan dekat Penglipuran. Nah ini Bapak Ibu kita sudah akan segera sampai, monggo silakan boleh persiapan dulu, nanti yang mau sholat silakan ibadah dulu, kemudian yang lain nah mungkin bisa nunggu untuk foto-foto bersama, kemudian setelah itu baru masuk menuju ke lokasi utamanya. Nah khusus untuk mbak-mbak atau ibu-ibu, kalau sekarang mohon maaf sedang berhalangan ya, nanti di Bedugul di Gapura Utama silakan belok kanan atau belok kiri ya. Jadi ibu-ibu atau bapak yang sedang berhalangan tidak boleh melintasi kawasan Gapura Utama. Jadi begitu melihat Gapura Utama tinggi besar, yang berhalangan silakan bebas nanti arah kanan ataupun arah kiri. Kalau yang tidak berhalangan boleh langsung masuk menuju ke kawasan puranya. Dan seperti ucapan Beliwayan tadi, ternyata beruntung ini Bapak Ibu ya datang ke Bedugul, padahal sekarang sudah jam 3:30 loh ini, tapi cuaca ternyata sangat mendukung sekali. Jadi Beliwayan katakan Bapak Ibu sangat beruntung sekali ya, karena kalau kurang beruntung seperti tadi sebelum jam 3 sudah turun yang namanya kabut ataupun hujan. Nah seperti itu. Nah ini danaunya Bapak Ibu, kalau seandainya ada yang mau keliling-keliling danau di sini boleh nanti ya menggunakan speedboat Bapak Ibu, kurang lebih sekitar 15 menit ya, jaraknya 12 km ya dengan speedboat, tapi ada pembayaran khusus Bapak Ibu ya, tidak gratis. Nah ini danaunya tuh, nah bisa dilihat ya, danau ini terbentuk alami Bapak Ibu, karena alam ya, jadi bukan dibuat oleh manusia ya. Kalau di Gresik kemarin ada danau ya Bu ya, lupa. Oh ada, danau apa Bu? Danau Ngipik. Oh itu alami atau buatan Bu? Oh alami ya. Oh ternyata ada ya. Oh ternyata memang semuanya ada ini ya. Nah ini Bapak Ibu silakan, monggo silakan. Apanya Bu? Yang keliling. Kalau yang keliling setahu Beliwayan 4 sampai 5 orang itu 150 Bapak Ibu ya, 4 sampai 5 orang. Monggo siapa tahu nanti ada yang mau mengajak keluarganya, putra putri dipersilakan. Nah ya gimana Pak? Air tawar, bisa dilihat. Kalau di sana di Ngipik sana ada airnya? Payau. Oh tawar juga ya. Airnya air amonia. Dipersilakan. Ya, mau tahu ada airnya mungkin lain rasanya, menurut apa namanya posisinya ya, di ketinggian dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu kita sudah akan segera sampai di kawasan Pura Ulun Danu namanya. Nah sebelah kiri ada masjid juga Bapak Ibu. Nah ini masjidnya sebelah kiri. Ada masjid besar ya, Masjid Agung Al-Huda kalau nggak salah namanya. Kalau lokasi utamanya ada di sebelah kanan, ada pura. Nah, masuknya di pura Mas Rafi? Oh di pura. Nah Bapak Ibu persilakan siap-siap. Ini kata kita rombongan VIP, jadi tujuannya juga VIP. Langsung kita di lokasi utamanya Bapak Ibu di pura ya. MDPR. Iya makanya ini kita beruntung ini ya, hujan aja nggak berani deket ya.
Ya, apalagi kabut katanya. Nah itu dananya Bapak Ibu ya. Monggo silakan boleh persiapan. Untuk waktu nanti di sini Mas Raffi waktunya berapa menit Mas Raffi? Sampai jam 5 waktu Bali Bapak Ibu. Jadi 1,5 jam. Monggo nanti jam 5 waktu Bali Bapak Ibu sudah berada di bis kembali. Sekali lagi Bapak Ibu, jadi beliau hanya bisa ngantar Bapak Ibu hanya sampai di Bedugul saja. Sekali lagi mudah-mudahan perjalanan lancar dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Nah ini kita sudah sampai Bapak Ibu, monggo persiapan untuk musola nanti ada di depan Bapak Ibu, di samping dari parkiran bis. Monggo yang mau melaksanakan ibadah sekarang 3:30. Bapak Ibu, monggo silakan sholat dulu. Cetaan tapi ini ikut nggak? Mana asyik terlalu Coba